Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke teman-teman, terima kasih untuk Alinda sudah memimpin doa dengan bagus. Selanjutnya saya lakukan untuk sesi 2 yang tidak masuk hari ini. Berarti totalnya 60 ya? 30 ya, 30. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian lihat di layar. Nah, selanjutnya saya minta tolong untuk memperhatikan apa yang ada di layar ya. Sebelum itu saya minta untuk kalian berdiri dulu semuanya. Tolong ikuti gerakan dan ikuti nyanyian. Hari Minggu berturut saya berkota, naik dengan istimewa duduk di muka. Duduk sambil manusia yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Jika Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya teman-teman, kira-kira ada nggak ya kaitannya pelajaran yang kalian dapat? Kira-kira apa pelajaran yang kalian dapat dari lagu Naik Firman itu? Seru, gembira, lucu, gemes. Kalau kaitannya dengan bahasa Indonesia, ada nggak ya lagu yang tadi kalian nyanyikan sambil menari-nari kaitannya dengan bahasa Indonesia? Ada kaitannya nggak? Kira-kira apa? Ada apa? Harus gembira saat belajar bahasa Indonesia. Harus gembira saat belajar bahasa Indonesia. Ada jawaban lain? Agar belajarnya lebih semangat. Bagus, Luffy. Yang lain? Teman-teman, dalam lagu Naik Firman itu disadari atau tidak, di dalamnya ada unsur cerita. Nah, unsur cerita itulah yang nantinya akan kita pelajari dalam pembelajaran pagi hari ini. Apa itu? Nih, yaitu teks cerpen. Di situ sudah ada gambar kuda, ada tulisan cerpennya juga. Hari ini kita akan belajar teks cerpen, yaitu tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur pembahasan. Tujuan pembelajarannya ada 3, bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama, ini kalian nanti diminta untuk mampu. Tujuannya setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mampu menelaah struktur, mampu mengidentifikasi ciri-ciri, dan mampu menyusun kerangka cerita pendek. Nah, untuk garis besar materi yang akan dipelajari yaitu 1, menganalisis struktur. Jadi nanti kalian akan belajar tentang menganalisis struktur. Yang kedua, aspek-aspek kebahasaan yang menjadi ciri khas teks cerpen itu ciri bahasanya bagaimana. Dan yang terakhir adalah menulis kerangka cerpen.
Selanjutnya, mengapa kita harus belajar menganalisis struktur, aspek kebahasaan, dan menulis kerangka teks cerpen? Karena nantinya kalian akan belajar cerpen supaya satu bisa mengetahui bagian-bagian teks cerpen. Yang kedua, dapat mengetahui ciri-ciri cerpen dari bahasanya. Yang ketiga, dapat menerangkan rumusan konsep awal sebelum kita nantinya menulis teks cerpen. Jadi sebelum kita menulis cerpen, kamu tahu bagian-bagian mana saja yang harus dipelajari. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran inti nantinya, ayo kita bikin kesepakatan karena nanti kita akan berkelompok. Kita buat kesepakatan. Ya, yang pertama, kesepakatan yang pertama kira-kira apa? Kaitannya dengan waktu. Bagaimana menurutmu? Ini nanti akan saya sediakan laptop. Jadi yang pertama, hemat-hematlah waktu. Kalau diminta untuk buka laptop, ya coba cari inti-intinya. Jangan malah digunakan untuk membuka yang lain. Yang kedua, ketika berdiskusi, coba kamu bisa menanyakan kepada temanmu bagaimana memecahkan masalahnya. Jangan yang satu garap, yang satu mengerjakan, yang satu diam. Nanti saya akan berputar untuk menilai. Jadi ketika saya berkeliling, saya akan menilai diskusi dulu. Oh, si ini diem saja, itu nanti nilainya akan berbeda. Ya, kita sudah siap untuk dimulai diskusinya? Siap. Oke, teman-teman. Ini akan saya bagikan LK atau latihan kerja ya, lembar kerja. Silakan sebelum saya bagikan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Silakan saya beri waktu 3 menit untuk berkelompok. Lembar kerjanya. Oke teman-teman, sudah mendapatkan LK masing-masing? Silakan kalian lihat. Yang pertama, ada LK1. LK1 itu nantinya silakan dibuka petunjuknya, dibaca. Yang pertama, buatlah kelompok diskusi beranggotakan 4-5 orang. Mengamati tayangan film program virtual yang telah ditayangkan. Dan yang ketiga, ceritakan bagian-bagian yang terdapat dalam film tersebut. Yang dalam hal ini adalah amanatnya. Amanat film itu apa? Terus yang kedua, kalian buka yang kedua di LK2. Di LK2 silakan kalian buka petunjuknya. Berarti nanti akan ada tugas yang pertama mengamati video atau film, yang kedua adalah mengamati teks cerpen. Yang kedua, kerjakan LK2 bersama dengan kelompokmu. Baca teks cerpen kegemaran yang langka yang telah dibagikan. Analisis struktur cerpen yang terdapat dalam teks kegemaran yang langka. Manfaatkan sumber belajar berupa laptop dan buku. Dan yang keempat, tentukan aspek kebahasaan yang ada dalam kutipan teks cerpen kegemaran yang langka, sertakan juga bukti kalimatnya. Kelima, tuliskan kerangka teks cerpen. Yang keenam, presentasikan. Di situ sudah ada kolom-kolomnya. Silakan kalian tentukan siapa ketua kelompoknya, siapa yang nantinya menjadi penyaji, siapa yang nantinya menjadi moderator. Nanti akan saya tunjuk secara acak. Berarti harus siap semuanya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ya, dikerjakan di kertas. Ya, dikerjakan kelompok. Untuk yang ini, yang kerangka ini nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Yang pertama, silakan kalian buka LK1 dulu. Ya, LK1 dulu yang kalian buka. Kalian kerjakan dengan cara mengamati tayangan film yang ada di papan. Sudah bisa dimulai? Bisa dimulai? Silakan. Hadap ke sini semuanya. Kalian pula kebakaran, yang benar. Jadi kita sebagai karyawan gimana? Aduh, gimana dong? Kok belum siap sih bulan?
Oke. Baiklah. Ya. Kasih Bang ya. Oke teman-teman, selesai penayangan videonya. Silakan kalian kerjakan LKPD 1, diskusikan bersama dengan kelompokmu. Kalau ada yang kesulitan, silakan kalian tanyakan kepada kelompokmu terlebih dahulu. Coba perhatikan depan. Kalau sudah selesai mengerjakan LKPD 1, saatnya kalian mengerjakan LKPD 2. Silakan kalian buka LKPD 2. Mengalami kesulitan mengerjakan LKPD 1 tadi? Ya. Sekarang maju ke LKPD 2. Silakan kalian buka LKPD 2. Silakan masing-masing ketua kelompoknya bisa mengambil laptop yang sudah ada di depan. Ya, kalian kerjakan menggunakan laptop ataupun buku yang sudah tersedia. Kalian cari strukturnya, struktur teks cerpennya. Kalian cari aspek kebahasaan di dalam laptop atau buku ada berapa. Kamu tulis juga kutipannya dari teks cerpen. Apa itu judulnya ya? Perkembangan ya. Silakan dikerjakan. Kalau yang tadi 5 menit, yang ini 10 menit karena agak lama ya, 10 menit. Setelah itu tuliskan juga, nanti tuliskan juga tugasnya, tuliskan konsep atau kerangka-kerangka dari pengalaman yang pernah kamu alami, pengalaman yang mengesankan. Kalian tulis poin-poinnya di dalam lembar kerja. Untuk apa? Untuk nantinya akan kita bahas di pertemuan mendatang kaitannya dengan menulis teks cerpen. Bisa dipahami? Bisa. 10 menit cukup? Oke, silakan. Oke, teman-teman, waktunya habis. Silakan untuk persiapan presentasi karena ini kelompoknya banyak sekali, ada 6 kelompok. Mungkin tidak bisa semua. 2 atau 1 kelompok coba nanti presentasi. Teman-teman ketika presentasi nanti teman-teman yang lain saya minta tolong untuk menanggapi, boleh bersifat pertanyaan, boleh bersifat tanggapan yang lain, mungkin kritik dan saran silakan. Ya, bisa dipahami? Oke, saya minta tolong untuk kelompok ini kelompok apa namanya? Ya, silakan kelompok pemelon presentasi. Oke, teman-teman yang lain, tolong perhatikan teman-teman yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemelon mempresentasikan hasil diskusi kami yang dilakukan oleh BKB. Struktur teks cerpen. 1. Orientasi. Ibu Mimi berjualan makanan di depan rumahnya. Banyak pegawai kantor yang datang dan makan di kantin Ibu Mimi. Setiap hari, Ibu Mimi membeli banyak nasi ayam karena ada satu makanan kedua yang lebih lezat yang dimasak dengan nasi ayam. Nah, nasi ayam ini amat disukai Mimi. Rasanya gurih, legit, dan pokoknya waktu masih kecil, Mimi sering makan kedua jawaban kawan-kawan. Iya, aku masih cicip. Ayam
biasanya mencatat di tempat-tempat sampah. Kata ini, kamu suka makan daging ayam, kamu juga suka kumpul dan kepala jajannya. Ia ambil seperti tidak ada makanan lain saja. Alasan, karena masalah sudah sampai kepada pundaknya, yaitu ketika Mimi diolok-olok saat makan jajar ayam. Mimi kemudian menanyai teman-temannya dan ternyata tidak ada temannya satu orang pun yang suka makan jajar ayam. Dia kemudian ragu dengan kebiasaannya itu. 4. Resolusi. Sepulang sekolah, wajah Mimi murung. Dia tak mengira kegemarannya itu merupakan kegemaran yang lama. Sudah pulang, Tuti pagi ada kaki ayam, ujar ibu. Mimi menggelengkannya. Bahwa ada apa? Tanya ibu heran. Mimi menceritakan masalahnya lalu berkata, ibu tak pernah bilang kalau banyak orang tak mau makan kaki ayam. Ibu tertawa dan berkata, emangnya kenapa? Nah, coba kamu coba tanyakan. Lalu kamu ambil keputusan. Apakah kamu meneruskan atau memilih kegemaran pertama? Pertama, kalau kamu suka ayam, kedua, apakah sikap awalnya kamu berubah sifat? Mereka tahu kamu suka makan kaki ayam. Hanya itu lagi. Tiga, apakah kalau misalnya si Rika suka dan pepaya yang pahit, semua anak di kelas harus mengikuti kegemarannya? Ibu mengajukan pertanyaan yang terakhir. Tidak, jawab. Kalau begitu, ambillah keputusan yang terbaik bagimu, kata ibu. Ini tersenyum. Bilanglah keraguannya. Dia mengucap terima kasih pada ibu, lalu mengambil lampu kosong dan pergi ke dapur. Selanjutnya, kamu tahu apa yang dikerjakan? Alasan menentukan keputusan yang disarankan ibunya menjadi akhir dari masalah yang terdapat dalam buku. Silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan, ada yang mau menanggapi yang angkat tangannya, biar nontonnya untuk menulis. Sorry. Ya, dari kelompok. Kelompok mana? Kelompok plankton. Pertanyaan atau tanggapannya kurang setuju dengan alasan dari komplikasi terlalu panjang. Terima kasih untuk tanggapannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, diskusi hari ini luar biasa. Untuk itu silakan kalian perhatikan dulu. Yang pertama, saya kalian lihat apa itu cerpen. Cerpen itu cerita yaitu cerita yang menggunakan suatu kejadian. Yang kedua, tujuan dari cerpen adalah untuk menghibur atau memikat pembaca melalui cerita. Bisa kalian coba, kalian bayangkan, hanya dari ceker ayam bisa menjadi cerita. Hanya dari ceker ayam bisa menjadi cerita. Adapun strukturnya ada berapa tadi ya? 4. Yang pertama, orientasi, peristiwa, komunikasi, resolusi. Orientasi itu penentuan peristiwa, gambar visual latar, pengenalan. Orientasi itu pengenalan. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Mulai, masalah sudah mulai muncul. Kalau kalian perhatikan tadi, masalah sudah mulai muncul yaitu pada saat ketika siang kegemaran yang langka itu nyaris terhenti. Kalau kalian tadi sempat membaca ya, kalian tadi menganalisis komplikasi atau puncak cerita bergerak sekitar konflik atau masalah inti. Masalah yang mempengaruhi latar ini puncak masalahnya adalah di komplikasi. Kira-kira apa tadi puncak masalahnya? Pipi karena suka makan ceker ayam. Itulah yang menjadikan puncak masalah. Benarkah apa yang sedang saya lakukan? Kesukaan saya ini kok nggak banyak orang yang suka. Benar nggak ya apa
apa yang saya alami. Nah, di resolusi selanjutnya adalah masalah mulai menurun. Seperti yang tadi disinggung Linda, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ketika Ibu Mimi memberikan saran kepada Mimi dan pertanyaan yang memotivasi Mimi untuk, pertanyaannya masih ingat apa itu? Memangnya kalau makan cakar ayam merugikan orang lain? Masih ingat? Akhirnya Mimi membuat keputusan, oke, mulai dari saat itu kira-kira berhenti atau tetap makan cakar ayam? Selanjutnya aspek kebahasaan cerpen, yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama atau ketiga. Tadi di LKPD sudah ada kata ganti orang pertama, yaitu kata ganti orang pertama aku, kalau kata gue ya, kalau kata ganti orang ketiga terus menggunakan kata penunjuk waktu. Tadi juga sudah ada di LKPD, apa saja juga? Siang itu esok hari, sepulang sekolah. Terus menggunakan kata benda khusus, ada cakar ayam, apalagi semangkuk, terus makanan berbuah. Ya, dilanjutkan dengan majas, menggunakan kalimat tanya retoris yang tadi seperti tanyakan siapa tadi ya? Tanyakan Miftah. Pertanyaan retoris itu apa? Pertanyaan yang tidak melakukan jawaban. Ada nggak di dalam teks? Apa ya pertanyaan retorisnya? Apakah kamu sudah makan? Ayo kita makan. Nah, itu yang terakhir menggunakan kalimat-kalimat ekspresif untuk menunjukkan perasaan. Teman-teman, selanjutnya langkah dalam menulis cerpen. Yang pertama memilih topik atau tema yang sudah ada di LKPD. Silakan kalian tentukan topik atau temanya. Lanjut untuk tokoh-tokoh cerita, menentukan garis besar cerita, alur, menentukan alur, merumuskan alur, menentukan latar, memilih sudut pandang, kamu mau pakai sudut pandang orang pertama atau ketiga, membuat kerangka karangan sesuai alur, mengembangkan kerangka karangan menjadi cerpen yang untuk terakhir menyunting. Itu ya. Selanjutnya, ayo perhatikan depan dulu. Masihkah kalian ingat? Coba ingat-ingat kegiatan apa saja yang telah kita lakukan hari ini mulai dari awal? Menyanyikan lagu, terus nonton film, terus berdiskusi, terus presentasi, membaca teman menanggapi. Bagaimana tentang pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih teman-teman. Nih, ya, nih. Kira-kira manfaat pembelajaran hari ini apa sih? Mengetahui, yang kencang sih, yang kencang. Mengetahui struktur teks cerpen, ada lagi. Mengetahui aspek kebahasaan teks cerpen. Terus yang terakhir tadi manfaatnya mampu menemukan kerangka teks cerpen. Nah, teman-teman, hari ini kita mulai dari yang sederhana. Coba tadi saya ulang lagi. Hanya dari ceker ayam, hanya dari cakar ayam bisa menjadi teks cerpen. Saya yakin kalian di asrama banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kamu alami. Bayangkan ketika itu nanti kamu tulis menjadi teks cerpen. Tidak hanya ditulis, bisa kamu tuangkan ke dalam Canva, bisa kamu tuangkan ke dalam Vizu, bisa kamu tuangkan ke dalam Wattpad, bisa kamu tuangkan ke dalam blog. Yang mana ketika sudah kamu tuangkan, karyamu nanti akan abadi. Ketika kamu sudah lulus, ketika kamu sudah seperti saya, masih bisa kamu baca. Gitu ya, bisa kamu sisipkan foto-fotonya, bisa kamu sisipkan videonya juga. Besok coba akan kita belajar. Ya. Selanjutnya, tugas untuk pertemuan mendalam. 1. Nih, tugas. Silakan kalian catat. Yang pertama, silakan kalian cari teks cerpen, boleh dari surat kabar maupun dari internet. Nih, silakan kalian tulis. Ya, untuk tugas untuk besok pertemuan mendatang, silakan kalian cari teks cerpen, boleh dari surat kabar maupun dari internet.
Pak, kalau dari buku kelas 8 Pak ada Pak, boleh, silakan kalian bawa. Kalian fotokopi bisa, kalian tulis di buku tulis bisa. Yang kedua, baca cerpen tersebut lalu tentukan strukturnya. Apa saja strukturnya? Kalian tulis, kalian temukan, buat kolom-kolom. Oh, ini orientasinya, ini komunikasinya, ini resolusinya. Terus cermati juga sudut pandang pengarang dalam menuliskan karyanya. Kira-kira cerpen itu pengarangnya ada di sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Kamu cek. Sudah selesai ditulis? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya, pertemuan mendatang akan kita bahas. Oh, ternyata kalian sudah bisa menentukan struktur. Kita coba lagi. Oh, ternyata benar-benar sudah bisa. Ya, pertemuan mendatang dari teks cerpen itu akan kita pelajari untuk menuliskan cerpen. Hari ini baru sampai menulis kerangka. Besok dari teks cerpen yang kamu bawa kita akan membuat cerpen. Ya, kita akan coba untuk membuat cerpen. Kita akan berkenalan dengan Wattpad, berkenalan dengan Visu dan blog. Tapi bagaimana caranya kita masuk ke blog, masuk ke Visu, masuk ke Wattpad kalau kamu tidak punya karya? Besok kita akan belajar untuk menulis cerpen. Setelah kita tulis, kita tuangkan ke dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, teman-teman. Teman-teman, hari ini cukup sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan kalian kembali ke tempat duduk semula. Sudah? Sudah, oke teman-teman. Hari ini kita tutup. Sebelum ditutup, karena tadi diawali dengan berdoa, maka akan diakhiri juga dengan berdoa. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini selesai pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan struktur teks cerpen, aspek kebahasan teks cerpen, dan menuliskan gagasan atau kerangka teks cerpen. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.